Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa, NIM 240201020454. Di sini saya akan mempresentasikan bahan dari tugas mata kuliah etika bisnis dengan judul Proyek Food Estate dan Praktik Greenwashing, Evaluasi Etika Bisnis dan Solusi Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Isu etika bisnis semakin relevan dalam dinamika ekonomi Indonesia dewasa ini. Salah satu isu penting yang mengemuka adalah praktik greenwashing, yaitu strategi di mana perusahaan atau lembaga menggunakan citra ramah lingkungan untuk meraih dukungan publik tanpa menunjukkan tindakan nyata yang sesuai. Praktik ini tidak hanya menyesatkan konsumen, tapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis dan pemerintah. Fenomena greenwashing kian nyata dalam proyek food estate di Kalimantan Tengah. Program ini pada awalnya dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional. Namun berdasarkan laporan investigasi BBC Indonesia berjudul Kegagalan Berulang Proyek Food Estate, ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Program ini mengalami pelaksanaan yang menyimpang. Alih-alih meningkatkan produktivitas pangan, ribuan hektar lahan justru berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dengan dampak ekologis dan sosial signifikan. Kasus ini memperlihatkan bahwa bagaimana narasi ketahanan pangan digunakan untuk melegitimasi proyek yang tidak sesuai tujuan semula. Berdasarkan analisis terhadap materi etika bisnis yang diajarkan dalam pembelajaran akademik, serta prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Terlihat bahwa proyek food estate telah melanggar beberapa prinsip dasar etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap stakeholder. Karena itu, hal ini akan mengkaji secara mendalam persoalan proyek food estate dari sudut pandang etika bisnis dengan merujuk pada prinsip-prinsip normatif, teologis, ontologis, teleologis, dan konsep stakeholder sebagaimana fondasi pengambilan keputusan bisnis yang berkelanjutan. Berikutnya pembahasan mengenai evaluasi terhadap perubahan lahan pertanian ke kebun sawit. Secara kebijakan, Food Estate adalah program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan produksi pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Namun kenyataan di Kalimantan Tengah menunjuk ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Perubahan lahan sawah menjadi perkebunan sawit mencerminkan kegagalan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Secara lingkungan, alih fungsi ini merusak ekosistem lokal, menghilangkan keanekaragaman hayati, serta memperparah deforestasi. Dari sudut pandang sosial, proyek ini berdampak negatif terhadap masyarakat adat yang kehilangan akses terhadap tanah, ulayat, dan sumber kehidupan mereka. Menurut perspektif etika teleologi sesi 1, suatu tindakan dinilai baik jika tujuannya baik dan hasilnya juga membawa kebaikan. Dalam konteks ini, meskipun tujuan food estate adalah ketahanan pangan, namun akibat yang ditimbulkan justru kontraproduktif dan tidak mencerminkan prinsip utilitarianisme, yaitu kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kedua, isu etika bisnis, greenwashing, dan penyimpangan tujuan proyek. Dalam doktrin etika bisnis modern, menurut Velasquez tahun 2018, praktik greenwashing termasuk pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan kejujuran. Proyek food estate diklaim bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun faktanya banyak lahan yang terbengkalai dan beralih menjadi lahan sawit. Ini adalah bentuk ketidakjujuran institusional yang merusak kepercayaan publik. Prinsip etika bisnis yang dilanggar antara lain, yang pertama, prinsip kejujuran. Pemerintah menyampaikan bahwa proyek bertujuan untuk ketahanan pangan, namun implementasinya tidak selaras dengan tujuan tersebut. Poin 2, prinsip keadilan. Konversi lahan tanpa melibatkan masyarakat lokal secara adil merupakan bentuk ketidakadilan terhadap stakeholder primer dan sekunder menurut sesi 2 dan sesi 6.
Prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak adanya mekanisme akuntabilitas terhadap kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber nafkah masyarakat lokal melanggar prinsip CSR sesuai Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Lebih lanjut, pendekatan stakeholder teori menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terdampak dalam kasus food estate, keterlibatan masyarakat adat, petani lokal, dan kurangnya transparansi publik menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak diterapkan. Berikutnya, penanganan dan rekomendasi etis. Agar food estate dapat kembali ke jalur etis dan fungsional, berikut rekomendasi berbasis prinsip etika bisnis. Yang pertama, audit independen dan transparansi publik. Pemerintah perlu membuka data dan hasil evaluasi proyek kepada publik secara berkala. Audit independen dan oleh lembaga profesional dapat memetakan deviasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Poin kedua, moratorium konversi lahan pangan, lahan pangan, lahan pertanian yang dialihfungsikan harus segera dikaji ulang. Perlu moratorium terhadap ekspansi sawit di wilayah yang sebelumnya diperuntukkan bagi pangan. Poin ketiga, pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat lokal, LSM, dan akademisi dalam perencanaan dan evaluasi proyek. Ini sesuai dengan prinsip stakeholder engagement dan inklusif, yang inklusif dan adil. 4. Redesign model food estate, mengubah pendekatan food estate menjadi model agroekologi berbasis masyarakat yang mengintegrasikan keberlanjutan ekologis dan sistem dalam pengelolaan pangan. Poin kelima, penegakan hukum lingkungan dan agraria, penegakan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta undang-undang lahan pertanian berkelanjutan harus menjadi dasar hukum dalam implementasi proyek strategis. Poin keenam, rebranding komitmen etis pemerintah harus menunjukkan keseriusan dengan mengadopsi prinsip 2CAR dalam kebijakan pembangunan, yaitu tanggung jawab penuh terhadap dampak langsung maupun tidak langsung dari proyek. Terakhir, penutup kesimpulan, proyek food estate di Kalimantan Tengah memperlihatkan deviasi antara tujuan dan pelaksanaan alih fungsi lahan dari sawah ke kebun sawit tidak hanya mengancam ketahanan pangan nasional, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip etika bisnis yang esensial, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kasus ini menunjukkan bagaimana narasi hijau atau keberlanjutan digunakan secara manipulatif dalam bentuk greenwashing. Praktik ini tidak bisa dibenarkan karena merugikan masyarakat, merusak lingkungan, dan mengikis legitimasi kebijakan publik. Saran ke depan penting bagi pemerintah untuk poin yang pertama, mengintegrasi etika bisnis dalam seluruh tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis. Poin kedua, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis partisipatif masyarakat. Poin 3, membangun tata kelola pengembangan berbasis prinsip keadilan ekologis dan sosial. Dengan demikian, proyek nasional seperti food estate tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara moral, sosial, dan ekologis. Inilah yang menjadi inti dari pembangunan yang beretika dan berkelanjutan. Terima kasih. Cukup mengenai apa yang kemudian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.